Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sheila Nurul Fadil Altafiani, biasa dipanggil Sheila, dari kelas Kimia B 2021. Pada kali ini saya akan membuat video tentang mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan indikator alami yaitu kunyit, Curcuma domestica. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi proyek akhir Praktikum Kimia Dasar semester 116. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi tujuan dari praktikum pada kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan indikator alami yaitu kunyit atau Curcuma domestica. Yang kedua yaitu mengidentifikasi cara membuat indikator alami dari bahan kunyit. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat larutan berdasarkan perubahan warna. Yang keempat, mengidentifikasi zat dalam kunyit yang menyebabkan perubahan warna tersebut. Yang terakhir adalah mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijadikan indikator alami. Selanjutnya, teori yang mendasari praktikum pada kali ini yaitu indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan berubahnya pH yang biasa digunakan untuk membedakan suatu larutan bersifat asam atau basa berdasarkan Fessenden dan Fessenden 1999. Kemudian, indikator sintesis seperti kertas indikator universal, kertas lakmus, PP, metil merah, metil orange dapat digantikan dengan indikator alami. Kemudian, salah satu bahan yang bisa dijadikan indikator alami yaitu tanaman kunyit. Tanaman kunyit memiliki zat warna bernama kurkumin yang dapat digunakan sebagai indikator alami karena terjadi perubahan warna kuning muda menjadi orange kecoklatan pada pH 4,5 sampai 9,9. Selain kurkumin, terdapat pula zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Contoh tanaman yang mengandung antosianin adalah bunga sepatu dan kol ungu. Jadi kalau kurkumin itu identik dengan warna kuning, sedangkan antosianin itu identik dengan warna merah atau keunguan. Selanjutnya di sini ada alat yang kita perlukan. Yang pertama itu ada gelas yang sudah diberi label sesuai dengan larutan yang akan kita uji. Yang kedua ada parutan. Yang ketiga itu ada piring dan juga pisau. Kemudian ada sendok teh dan pengaduk. Kemudian di sini ada bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama itu ada kunyit sebagai indikator alami, kemudian ada cuka, ada sabun cair, ada sabun cuci piring, ada deterjen, ada soda kue, garam, dan juga lemon. Oke, setelah udah siap nih alat dan bahannya, kita langsung masuk ke cara kerja ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mempersiapkan larutan-larutan yang akan kita uji. Jadi di sini yang pertama itu ada deterjen, terus ini ada sabun cair, ada sabun cuci piring, ada lemon, terus ada soda kue atau natrium bikarbonat, terus di sini ada garam dan ada cuka. Nah, caranya gimana? Yaitu kita masukin masing-masing bahan itu sebanyak 1 sendok teh ke tiap-tiap gelas yang udah diberi label. Terus kita kasih air sebanyak kurang lebih 50 ml. Jadi tiap-tiap gelasnya itu memiliki volume yang sama dan jumlah zat terlarutnya itu yang sama gitu. Oke, jika sudah tersedia semua nih zat terlarutnya dalam gelas, mari kita masukkan airnya sebagai pelarut. Diusahakan tiap-tiap gelasnya memiliki volume yang sama ya, atau setara dengan 50 ml. Jika sudah seperti ini, mari kita aduk. Nah, jika sudah homogen seperti ini, mari kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pembuatan ekstrak kunyit. Jadi, langkah pertama yaitu membersihkan kunyit dari kulitnya dengan cara mengupas dengan pisau. Kemudian, jika kunyit sudah bersih, lanjut ke langkah berikutnya yaitu memarut kunyit hingga halus. Kemudian, hasil parutannya diberi sedikit air dan diperas untuk diambil ekstraknya. Berikut adalah ekstrak kunyit yang telah jadi dan siap untuk dijadikan indikator alami larutan asam basa.
Oke, jika larutan yang diuji sudah siap dan ekstrak kunyit juga sudah siap, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencampurkan ekstrak kunyit dengan larutan yang akan kita uji. Kemudian diamati perubahan warnanya, lalu kita catat dalam tabel. Masing-masing larutan yang diuji diberikan 1 sendok teh ekstrak kunyit. Dan terlihat ya bahwa larutan deterjen berubah menjadi merah, dan larutan sabun cair berubah menjadi kuning, larutan sabun cuci piring menjadi agak oranye, air lemon menjadi kuning, soda kue menjadi oranye, air garam menjadi kuning tua, dan cuka menjadi kuning muda. Dari hasil percobaan terlihat bahwa adanya perubahan warna dari ekstrak kunyit menjadi warna merah, warna oranye, kuning muda, dan juga kuning tua. Kemudian, gelas-gelas larutan yang diuji bisa diurutkan berdasarkan kepekatan warnanya, mulai dari yang paling pekat hingga yang paling muda. Warna pekat menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basah, dan semakin memudar warnanya merupakan larutan asam. Dan di sini terlihat bahwa air garam yang warnanya hampir sama dengan ekstrak kunyit yang awal, yang menunjukkan bahwa air garam adalah netral. Kemudian data pengamatan dapat disajikan menggunakan tabel seperti ini. Kenapa perubahan warna tersebut dapat terjadi? Karena kurkumin dalam kunyit itu bereaksi dengan larutan-larutan yang kita uji. Jadi kestabilan kurkumin itu dapat dipengaruhi oleh pH, suhu, oksigen, dan cahaya. Terus pada percobaan ini kurkumin itu dipengaruhi oleh pH. Nah, kurkumin akan berubah menjadi pekat atau lebih pekat seperti orange kecoklatan itu pada larutan basah, dan kurkumin akan semakin memudar pada larutan asam gitu. Jadi, kesimpulan dari praktikum pada kali ini adalah kunyit dapat dijadikan sebagai indikator alami dalam pengujian larutan asam basa. Kemudian, kunyit mengandung zat warna bernama kurkumin yang menyebabkan perubahan warna. Kemudian, ekstrak kunyit dapat dihasilkan dengan cara memeras dari parutan kunyit. Kemudian, larutan asam jika ditetesi ekstrak kunyit akan berubah menjadi memudar atau menjadi kuning muda. Dan larutan basah jika ditetesi dengan ekstrak kunyit akan berubah menjadi lebih pekat, yaitu menjadi orange kecoklatan atau merah gitu ya. Oke, mungkin sekian dari praktikum pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran boleh langsung komen di bawah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.